Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Ballagha ar-risala wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara, di dalam berjuang, beribadah sebagai hamba Allah, alhamdulillah pagi ini terhitung perdana, awal marrah. Pertama kali kita akan buka pengajian, kajian, majelis ilmu di tempat insyaallah yang penuh dengan berkah ini insyaallah. Kajian sebenarnya direncanakan bersama pemeriksaan kesehatan. Belum diperiksa sudah sehat semua, alhamdulillah. Tapi berhati-hati itu adalah bagian dari usaha. Kita umat Islam diajarkan untuk bertawakal ma'al ikhtiyar. Tawakal kepada Allah bukan berarti menghilangkan usaha. Orang pingin kaya, tawakalnya kepada Allah harus terus, doanya terus. Tapi bukan berarti di masjid terus sedongotok, angkat tangan sampai tinggi, ngenteni nunggu uang 1 karung jatuh di depannya, ketebuk. Kira-kira ada apa tidak? Umpama ada, itu cerita tak khayalan. Yang namanya orang ingin kaya, ya berdoa, tawakal kepada Allah, lalu juga keluar dari masjid, jualan, berdagang, bertani, berbisnis. Itu jalannya. Namanya usaha, tawakal dan berusaha. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah. Dia datang bawa unta. Bertanya kaitannya dengan tawakal. Kata sahabat ini, Rasulullah, yang namanya tawakal itu, unta ini saya tinggalkan, saya tawakal sama Allah. Ataukah unta ini saya ikat? Saya ikat, biar gak lepas, lalu saya tawakal kepada Allah. Saya titipkan supaya unta ini tidak hilang. Ben boten hilang unta. Apa kata Rasulullah? Yang namanya tawakal ya kamu ikat unta kamu itu. Lalu kamu berdoa kepada Allah supaya untanya tidak hilang. Itu namanya apa? Tawakal syar'i, tawakal yang sesungguhnya.
ketika Rasulullah dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah waktu mau hijrah. Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu an bersembunyi di gua apa namanya? Gua Sur. Gua Sur. Gua Sur niku, Sur itu nama gunung. Makanya ada Jabal Sur. Enten sing pun nate mereka ke Mekahnya sudah, Jabal Surnya belum. Kalau Jabal Nur, nah, Jabal Nur yang Gua Hira, tempat Nabi mendapatkan wahyu. Biasanya Indonesia nih terkenal naik ke Jabal Nur. Yang kalau Jabal Nur itu PP 2 jam naik turun. Jabal Nur Gua Hira di atas. Kalau Jabal Sur 4 jam, sekali jalan 2 jam, balik 2 jam. Nah, itu penziarahnya ya orang-orang Indonesia. Tapi insya Allah bukan Muhammadiyah. Soalnya di atas cari ini, cari batu, gue mulai ngejimat. Masya Allah. Sampai pemerintah Saudi itu bikin tulisan itu bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Dilarang ziarah mengambil batu-batu dan seterusnya. Masya Allah. Namanya Jabal Sur. Rasulullah dikejar mau dibunuh. Siapa yang bisa membawa kepala Muhammad akan mendapatkan 100 ekor unta. 100 ekor unta ya 100 unta, bukan ekornya saja. Tenanan nih. Nah, itu. Pasukan Quraisy mengejar. Lalu Rasulullah bersembunyi di gua Sur. Bersembunyi. Nah, gua Sur itu ledokan saitik. Apa ledokannya? Gini, terus ada tutupnya di bagian depan ini, dari atas tuh batu. Jadi kalau orang noleh gini, kakinya kelihatan. Jadi cetek banget. Itu gua Sur. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Karena pasukan orang kafir ya bukan hanya puluh, atus. Oh, pedang semua. Tinggal motong aja kepalanya. Sembunyi Rasulullah. Sampai yang menemani yang takut. Khalifah Abu Bakar ya. Apa kata Khalifah Abu Bakar? Wahai Rasulullah, kalau mereka inguk-inguk dari bawah, apa kata orang Madura, nyorne. Nyorne itu dia dari, wah kelihatan kita ini habis pokoknya. Apa kata Rasulullah? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan susah, Allah bersama kita. Nah, Allah bersama kita ini, kata-kata ini namanya tawakal. Udah yakin Allah bersama kita. Tapi kalau Allah bersama kita, apakah di atasnya gua, di atas gunung Allah bersamaku? Boten ya deleh. Nah, sembunyi lalu mengatakan tawakal kepada Allah. Innallaha ma'ana. Baru Allah menyelamatkan. Itu artinya hidup ini kita harus berusaha, lalu tawakal kepada Allah. Nggak boleh orang katakan tawakal, aku ya wis lara ya wis, pancen wayah mati ya mati, mesti diobati, nek wayah mati ya mati. Lah ini bukan tawakal ini. Ini namanya orang putus asa. Nggak boleh dalam agama. Wala tayasu min rauhillah. Yani, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadawau
berobatlah kalian. Kalau sekarang periksa kesehatan, jaga kesehatan, olahraga, jaga makanan. Jelas darah tinggi. Biasanya kalau makan daging kambing apa meneh kikil kumat. Lah Idul Adha ono kikil wakeh. Katanya bismillah tawakal kepada Allah. Ngentekno sikil pirang-pirang sikil nopo kikil. Bariku ya kumat tenan ya mati tenan. Nah, itu namanya orang meninggalkan usaha. Alhamdulillah kita semua oleh Allah diberikan kesehatan, kewarasan, ya, akal yang sehat, kemudian nikmat berada di dalam Islam, berada di dalam iman, berada di dalam komunitas golongan yang lebih mengutamakan sunnah Nabi. Nggih. Muhammadiyah ngoten. Saya kenal Muhammadiyah itu sejak kecil. Tapi kebetulan saya sejak kecil ada di Darul Hadis. Tepang Darul Hadis. Saniki lembaga dakwah Islam. Jadi ya pangkat Darul Hadis itu Islam Jamaah. Karena kenalnya yaitu ya. Dulu Muhammadiyah kita kafirkan dulu. Pokoknya semua yang tidak bergabung ya berarti kafir, Islamnya tidak sah. Ketika saya ke Mekah nelusuri, saya diutus untuk mencari ilmu dari pusatnya. Kertas pusatnya dekat sini. Saya diutus mencari ilmu ke sana sekitar tahun 2000. Nah, sampai di sana cerita singkatnya, namun cerita tua-tua kita punya materi bagian. Katanya suruh kenalan dulu tadi. Iya Mas, kenalan. Biar tahu asal usulnya. Nah, cari ilmu terus tapak tilas. Tapak tilas ini kenapa? Nah, menjelajah mencari asal muasal guru. Nah, kok yang ketemu itu yang pertama ketemu asal muasal gurunya Kiai Ahmad Dahlan toh. Ono rujukan. Sampai istilahnya ketemu asal usulnya di sana. Beliau belajar di mana, kepada siapa, sejarahnya bagaimana, sanadnya gurunya kemana. Ya, kok malah ketemu itu? Kemudian ketemu lagi asal usulnya bergurunya Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Lah sing tak goleki saya sendiri lho gak petuk, alias gak ketemu. Lebih maksudnya gak ketemu itu di dalam Darul Hadis Islam Jamaah ini ada ajaran-ajaran yang nyeleneh. Saya ngatakan nyeleneh ya setelah saya tahu, sebelumnya ya nggak nyeleneh, wong saya ngertinya cuman itu. Jadi ada rujukan katanya. Dulu berguru kepada syekh ini, tak goleki tenan. Nah, ketemu yang namanya Syekh Umar Hamdan Muhaddisul Haramain. Syekh Umar Hamdan itu guru hadis di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Namanya Syekh Umar Hamdan Al-Mihrasi. Nah itu saya cari itu, ketemu muridnya, cucu muridnya, sehingga saya berguru kepada murid-murid yang ahli hadis. Hadis itu mulazamah. Kemudian
Syekh ada lagi Syekh namanya Syekh Abdul Zahir, Abu Samah Abdul Zahir. Saya baca terjemah atau riwayat hidup Syekh itu rata-rata itu Syekh dari luar, ambilan dari luar. Nah, seperti Syekh Umar Hamdan itu aslinya Tunisia. Bapaknya bukan Tunisia, ibunya yang asli Tunisia. Bapaknya dari Aljazair. Lalu hijrah ke Madinatul Rasul, Madinah. Dan Syekh Umar Hamdan ini berguru masih muda di Madinah, sehingga jadi orang alim, jadi guru hadis di Masjid Nabawi dan Mekah. Ini yang diaku sebagai asal usul guru dari Islam Jamaah atau Darul Hadis. Nah, saya ketemu murid-muridnya, kemudian saya berguru, tapi ajarannya tidak ada yang sama. Malah yang mirip-mirip yang Muhammadiyah ini contohnya. Itu artinya tidak ada ajaran yang seperti saya alami selama itu beberapa tahun di Islam Jamaah. Kalau yang tampak, ini kenalannya biar lebih jelas ya. Awal direksi ya. Bentar nama. Alhamdulillah. Barakallah. Secara amalan ya hampir sama dengan jenengan semua. Ya, memang ubudiyah namanya. Ubudiyahnya sama, ya tidak melafadzkan niat, ya tidak mengeraskan bismillah dan seterusnya. Tapi dalam sisi akidah, keyakinan, yaitu tadi diantaranya takfir. Siapa yang tidak bergabung, tidak masuk ke jamaahnya Darul Hadis ini, berarti Islamnya tidak sah. Kalau masuk itu bukan hanya sekedar masuk organisasi biasa, bukan. Ada di balik itu. Ini barangkali yang belum tahu. Katanya suruh kenalan. Kalau masuk itu bukan hanya sekedar masuk ke sebuah organisasi, bukan. Itu organisasi hanya sekedar baju saja. Kalau masuk itu ada pelajaran khusus yang dikatakan warga mereka itu yang sampai nanti baiat kepada imam. Jadi di dalam itu ada imamnya. Lah kok tahu? Tahu. Wong imamnya mertua saya kok. Imam kedua. Sekarang imam ketiga, adiknya mertua saya. Jadi yang ngutus ke Mekah itu mertua saya. Itu. Intinya kalau masuk ke sana tidak berbaiat, belum berbaiat, itu belum sah Islamnya. Nah, kalau sudah berbaiat baru Islamnya sah. Nah, yang parah lagi, baru halal hidupnya. Jadi sebelum itu nggak halal, jenengan ini haram semua ada di bumi ini. Jadi nggak boleh urip karpe, nggak ada hidupnya, nggak dianggap. Sampai yang paling nemen itu kalau mereka mendoktrin itu, Anda tahu anjing, asu, ngerti gue ya asu gitu, motos, dan anjing lah halal di bumi. Anda sebelum berbaiat, sebelum punya imam, hidup Anda lebih hina daripada anjing. Nggak halal kamu hidup. Semuanya pakai dalil. Yang salah bukan isi dalilnya, cara mengartikannya. Mau contoh nggak dalilnya?
curhat apa cerita ya? Nah, biar ngerti secara umum saja, supaya diketahui mereka masih saudara muslim kita loh. Mereka punya hak untuk kita luruskan. Ya barangkali punya tetangga atau punya saudara yang masih ada di dalam lembaga ini, itu sebenarnya lembaga itu hanya tutup. Beda dengan Muhammadiyah, kan ada program dan memang lahir batin. Kalau ini lembaganya bukan lahir batin, itu lembaga lahirnya batinnya enggak, dalamnya enggak. Itu hanya sekedar tutup saja. Nah, jeruannya ya saya buka ini intinya ini. Jadi baru kalau sudah berbaiat itu datang ke situ, salaman kalau laki-laki. Itu diadakan minimal sebulan sekali. Kalau sudah berbaiat baru sah Islamnya, baru halal hidupnya. Kalau belum berarti Islamnya tidak sah, uripe ora halal. Nah kalau hidupnya nggak halal, semua nggak halal. Kegiatan dengan hal sholat nggak ada manfaatnya, puasa nggak ada manfaatnya, wabeh gua piu ini kayak sampah ini, gua piu. Nah, itu pakai dalil apa? Satu, contohnya dalilnya, la islama illa bi jama'ah, wala jama'ata illa bi imarah, wala imarata illa bil bai'ah, wala bai'ata illa bil ta'ah. Itu sabdanya Khalifah Umar dalam hadis namanya Darimi, Ad-Darimi, sebuah susunan hadis Imam Ad-Darimi, namanya hadisnya Ad-Darimi. Sabdanya Khalifah Umar, berarti mauquf kepada Khalifah Umar. Mauquf itu bukan marfu. Yang kedua, hadis ini dhaif, lemah sekali. Dhaifnya itu karena ada satu perawi majhul. Majhul itu tidak dikenal asal usulnya. Yang kedua, ada perawinya yang jatuh, yang hilang, mungkotik namanya, yang kita putus sanadnya. Jadi hadis ini sudah mauquf. Kedua, dhaif jiddan, dhaif banget. Nah itu dijadikan dasar oleh Islam Jamaah Darul Hadis ini, lembaga ini. Terus yang kedua, memaknainya yang serem banget. Serem no cara Jawa nih lo. Ngeri tenan. Loh, la islama illa bi jamaah. Ora sah Islam mungkin kecuali dengan jamaah. Jadi kamu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, ora kanggo kabeh. Nah, semua enggak kepake. Gua view kan, kecuali dengan berjamaah. Nah, kalau sudah jamaah, mereka artikan jamaah iki sing ndi to? Jualan jamaah. Maka mereka akan katakan jamaah kami. Nah, coba. Apa Khalifah Umar kenal dengan mereka yang ada saat ini? Kan sabdanya Khalifah Umar ini. Seandainya hadis ini sahih, kata mereka jamaah kami. Laliane tutu jamaah, hanya jamaah kami. Jadi Islam kamu tidak sah kecuali jika berjamaah, ikut di jamaah kami. Lah apa buktinya bahwa jamaah ini yang dimaksud, jamaah ini yang benar, lainnya tidak? Nah, mereka akan katakan karena kami sudah membentuk jamaah kami ini sejak tahun 40 sebelum Indonesia merdeka. Apa mereka katakan? Waktu itu hanya beberapa orang, maka kami mendirikan jamaah, mengangkat yaitu Bapak Kiai Haji Nur Hasan, itu kakek istri saya, sebagai imam. Tuh, dari tahun 40. Oh, sebelum itu enggak ada. Maka berarti yang paling sah adalah kami. Jadi yang saya maksud seperti ini, saudara.
kalau mereka mendengar, pasti mereka katakan, aduh loh pengkhianat. Kalau manusia nggak tahu diuntung, wis dipek mantu di sekolah no pisan. Nah, itu mereka kayak begitu. Kita nggak bicara masalah itu. Sekarang bicara masalah agama Islam. Agama dari Allah dan sunnahnya Rasulullah itu harus dijaga. Harus dijaga. Nah, itu mengalahkan hubungan keluarga itu. Karena kesesatan, maka harus kita jelaskan. Mungkin ada yang bertanya, lah apakah tidak dibenahi dulu Ustadz? Loh, saya 7 tahun di dalam bertahan ini untuk membenahi ini, pelan-pelan, alon-alon. Karena kalau terang-terangan belum berbunyi saya sudah dibuang duluan. Nah itu, yang pelan-pelan. Tapi pada akhirnya intinya saya ketahuan dan teman-teman, karena yang lulusan Mekah itu 3 orang. Yang awal-awal dulu, pertama saya, kemudian ada beberapa orang dikirim lagi. Setelah lulus istilahnya dari sana, pulang itu ingin membenahi dari atas. Di ujung 6 tahun, kurang lebih 6 tahun, nah kita ketahuan, gerakan kita ini ketahuan, ingin meluruskan, jangan mengkafirkan umat Islam yang lain. Intinya itu, jangan menganggap bahwa imam dan jamaah yang ada di dalam ini satu-satunya jalan masuk surga yang paling sah. Intinya itu, kita ingin menetralkan itu. Terus ada tarikan-tarikan sodakoh yang diwajibkan. Tuh, ada 10% setiap bulan. Satu-satunya keluarga, satu-satunya jamaah itu harus store 10%. Ada yang di bawahnya 7,5%, minimal 2,5% sesuai dengan nilai kepemilikan harta yang ada. Itu mirip zakat, bahkan lebih kuat daripada zakat. Nah itu contoh itu yang juga ingin kita luruskan. Janganlah yang wajib itu zakat, lainnya itu sunnah. Kalau sunnah itu ya sesuai dengan kemampuan per orang dan keinginannya dia, tidak boleh dijatah, kecuali kalau sudah hasil kesepakatan bersama. Kalau hanya merintah atas nama kamu, atas namanya itu Anda semua sudah baiat kepada Bapak Imam gitu. Nah, Bapak Imam punya perintah setiap bulan Anda harus nyetorkan, bahasanya infak sebesar ini. Kalau Anda tidak store, Anda tidak diakui sebagai jamaahnya Bapak Imam. Nah gitu. Nah kalau nggak diakui, nanti hari kiamat lanjutannya gitu, Bapak Imam nggak nyaksikan Anda, biar mlebu swarga. Bagaimana caranya masuk surga? Begitu cara mendoktrin. Jadi kembali ke asal tadi saudara, bahwa saya dan teman-teman 6 tahun sampai di ujung 7 tahun, 6 tahun sudah mulai ketahuan. Kita masih bertahan 1 tahun cari cara bagaimana supaya bisa berdakwah di dalam. Nah, ternyata di ujung 7 tahun 2017, nah kita sudah dimaklumat namanya, dikeluarkan, dimurtadkan, dianggap murtad. Ya akhirnya setelah itu ya kita keluar, karena memang dakwah sudah tidak ada jalan. Maka kita berdakwah kepada orang-orang yang mau dengan kebenaran, mau dengan ilmu. Itulah kenalan saya pagi ini. Katanya suruh kenalan. Kalau cerita lagi panjang lagi, bisa sampai jam 9, katanya sampai jam 7 aja. Baik, alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini di tempat yang mulia ini, insya Allah hajatnya untuk Geria Lansia, Baitul Masyayikh
wal masyayikh. Nah, kalau di Arab sana ada namanya Baitul Aromil. Ya, ya geria sesepuh, wanita-wanita yang sudah sepuh ada. Itu kita jumpai. Di sana kegiatannya kalau Baitul Aromil itu ngafalkan Quran, ibu-ibu. Nah, kalau ibu-ibu, bapak-bapak juga gitu. Loh, wong sepuh-sepuh kok ngapal ke Quran? Ya sak dapetnya. Loh, ada yang berhasil itu, mulai 60 tahun, 70 tahun berhasil ngapalkan Quran selama 10 tahun. Meninggal husnul khotimah dalam keadaan sujud sholat malam. Dan ada yang berhasil 7 juz. Saya pernah dengar cerita dari salah satu syekhah wanita tua. Sana cerita, teman saya 60 sekian mati duluan. Umurnya umurnya hafalannya 7 juz. Nah, ketika teman saya itu meninggal, mati, saya bermimpi melihat dia sudah berenang di sungai surga. Itulah salah satu yang memotivasi saya untuk hafalan Quran. Itu contoh, maksudnya yang kita lihat di Mekah seperti itu. Orang kalau sudah sepuh, ya, bukan diajak jalan-jalan mana-mana, ya sekali waktu lah jalan-jalan. Orang kok sepuh dijahit lapangan, pantai-pantai, kursi roda. Enggak. Sepuh itu diajak ibadah, zikir kepada Allah. Ya olahraga ya sekali waktu, tapi bukan koyok cah nom dijak ben seneng ya. Itu bukan ben seneng, malah jelomprong nih jenenge. Orang sepuh ya diajak zikir, diajak ibadah, olahraga sekali waktu, disenangkan pikirannya. Nah, itu yang saya jumpai di sana seperti itu. Memang dijaga betul di negara sana itu. Orang-orang tua itu ya dikondisikan, dibiayai oleh negara. Kalau di sini kan harus organisasi yang punya perhatian seperti itu. Alhamdulillah tempat ini disiapkan untuk lansia. Nanti di Pare itu sudah ada, di Pondok Ar-Rasyid ya, punya Dr. Widi itu. Ada juga sudah ratusan orang. Kemarin kita juga, saya kebetulan ada teman sudah dapat tanah 1,5 hektar, tambah setengah berarti 2 hektar. Yang beberapa tempat nanti untuk geria lansia. Cuman karena yang punya itu orang Inggris, dibahasakan Inggris. Oh, ingin lalir. Nah, geria lansia itu kan grio lanjut usia, rada halus. Jadi wong sepuh-sepuh aja. Girane wong sepuh-sepuh, ngeramut wong sepuh-sepuh. Alhamdulillah. Ini perlu, ya, ini sunnah Nabi. Kata Rasulullah, "Man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana falaysa minna." Siapa yang tidak sayang kepada anak kecil-kecil kami dan tidak memperhatikan, tidak menghormati yang sepuh-sepuh, tidak mengkondisikan, dibiarkan terlantar, kata Rasulullah, laisa minna, bukan golongan saya. Kalau mau sekarang boleh, laisat Muhammadiyatan. Nek jenengan pengen tahu, bukan Muhammadiyah ini. Nek gak ngurusi wong sepuh-sepuh. Tapi yang mencari Nabi kok. Kata Nabi, maka hidupkan tempat-tempat yang seperti ini untuk kajian, untuk periksa kesehatan, untuk menampung orang-orang sepuh. Siapa lagi kalau kita yang sadar, yang oleh Allah diberikan keinginan, kesungguhan. Nah, kita bergerak, bismillah, jadi jariah kita, jadi kebaikan kita insya Allah. Maka semoga tempat ini Allah memberkahi dan terus berkembang baik, kemudian bercabang-cabang di tempat yang lain insya Allah begitu. Insya Allah begitu. Barakallahu fikum.
Pagi ini kita akan sedikit membahas kaitannya dengan masalah kemerdekaan. Ini kira merdeka lah. Aku dikurung merdeka. Ini bulan Agustus. Berarti negara kita sedang atau akan merayakan kemerdekaan. Merayakan kemerdekaan. Apakah merayakan kemerdekaan itu ada sunnahnya? Ada, tapi yang dalam koridor tidak melanggar syariat. Merayakan itu kan ungkapan kesyukuran. Kalau dalam Islam yang namanya ungkapan kesyukuran itu nomor satu itu ibadah, meningkatkan ibadah. Nomor dua, makan-makan, minum-minum. Nah, bil ma'ruf, tapi jangan berlebih. Artinya senang. Itu gambaran seseorang bersyukur. Contohnya orang dapat rezeki anak enten apa syariate. Akikah, mangan. Ada orang nikah, napa? Walimatul. Itu ungkapan kebahagiaan. Itu ungkapan kebahagiaan, itu bersyukur. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, nikmat kemerdekaan itu dibahas di dalam Al-Quran dan juga dicontohkan dalam sunnah Nabi. Kalau dalam Al-Quran contohnya yang diceritakan penjajahan itu penjajahan Fir'aun. Raja Fir'aun menjajah Bani Israel. Ada di beberapa ayat dalam Al-Quran. Apa isinya? Allah mengecam, melaknat para penjajah. Berarti penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang pernah makan bangku sekolah harusnya masih ingat. Apalagi kepala sekolah masih ingat. Jadi harus dihapuskan. Penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dalam ayat-ayat Quran disebutkan begitu. Inna fir'auna ala fil ardi. Si Fir'aun itu penguasa yang sombong di dalam bumi, dicela oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Wa ja'ala ahlaha syi'a. Dia membagi-bagi penduduknya menjadi berkasta-kasta, memecah belah, tidak mempersatukan. Itu yastad'ifu ta'ifatan minhum, sebagian dia jajah, yaitu Bani Israel, dianggap lemah. Yudabbihu abna'ahum, dia berlaku zalim, dia bunuh anak-anak Bani Israel. Dia biarkan wanita-wanitanya hidup, laki-lakinya pateni. Digambarkan dalam Al-Quran betapa penjajahan itu adalah kezaliman, penindasan, tidak menghargai manusia lain, dianggap kafir, dianggap anjing. Nah, itu penjajah itu yang begitu, akalnya penjajah walaupun orang Indonesia. Nah, itu jadi tidak menghargai manusia lain, itu penjajah atau akalnya penjajah, bawaannya bisa nggak boleh. Dalam Al-Quran nggak boleh. Manusia itu merdeka. Kata Khalifah Umar, mata istaqbatumun nas wa qad auladathum ummuhum abrara. Kepada para gubernurnya, pada para wakilnya, ada yang kebetulan, ada yang salah. Dia tidak berlaku adil kepada rakyatnya, walaupun rakyatnya itu non muslim. Jadi Khalifah Umar punya wakil namanya Amr bin As di Mesir. Lalu anaknya itu mukuli rakyat bukan Islam, Yahudi, dicambuk karena anaknya gubernur ini kudanya waktu pacuan kalah sama Yahudi.
di negara Islam ada penduduk Yahudi. Harusnya kan biasanya kalau Yahudi menguasai kan Islamnya yang di Islam tidak ada penjajahan dalam Islam. Ketika berkuasa, gubernur pun harus adil kepada rakyatnya. Apa yang terjadi? Lalu Yahudi dan anaknya yang dipukul tadi oleh anaknya gubernur dipanggil ke Madinah semua. Panggil ke Madinah, si Yahudi dikasih tongkat, kasih cambuk sama Khalifah Umar. Pukul itu, balas anaknya gubernur itu. Padahal gubernurnya Muslim, wakilnya beliau sendiri Amr bin As. Kemudian anaknya yang Muslim, penguasa. Kalau sekarang gubernur, anaknya penguasa. Yahudi rakyat biasa, miskin, bukan orang Islam, tapi itu rakyat di situ. Kata Khalifah, ambil cambuk, balas dia, dicambuk sama Yahudi. Kata Khalifah Umar, sekalian bapaknya ini, gubernur ini. Loh, kok bapaknya? Kata Khalifah Umar, anaknya nggak mungkin berani mukul kamu kalau bukan anaknya ini. Pukul sekalian bapaknya. Kata si Yahudi, jangan, yang mukul saya hanya anaknya. Saya balas anaknya. Wahai Khalifah yang sangat adil. Islam seperti itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau tidak cocok penjajahan dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, tidak boleh dalam Islam. Menjatuhkan manusia bersifat zalim, itulah kemerdekaan. Arti dari kemerdekaan yang sesungguhnya. Sungguhnya kata Khalifah Umar kepada gubernurnya, mata ista'batum an-nas wa qad awladathum ummuhum ahrara. Sejak kapan kamu memperbudak manusia, menjajah manusia, di mana semua manusia dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merdeka. Jadi saudara, dari Al-Quran, dari sunnah Nabi, penjajahan itu tidak ada di muka dunia, nggak boleh. Islam kalau berkuasa tidak boleh menjajah. Dia harus menebarkan keadilan. Dia harus menebarkan kenyamanan, keamanan untuk masyarakatnya, siapapun masyarakatnya dia, dalam kuasa Islam. Kalau jahiliyah, dulu orang berperang, berperang, maka yang kalah diperbudak. Bukan hanya jadi budak, diperbudak. Ya disiksa, ya dipekerjakan. Dalam Islam, penguasaan istilah budak ada, tapi perbudakan tidak ada dalam Islam. Paham maksudnya? Karena itu aturan perang, memang aturan perang. Tapi perbudakan dalam Islam tidak boleh. Kata Rasulullah, budak-budak itu walaupun dia masih kafir, dalam tangan kalian itu adalah saudara kalian. Kalian harus ngasih makan dia apa yang kalian makan, kasih pakaian dia apa yang kalian pakai. Jangan memaksa dia bekerja yang di luar kemampuan dia. Itu jelas aturan dalam Islam, nggak boleh. Bahkan pahala yang sangat tinggi dalam Islam itu memerdekakan budak. Coba, ada untuk peleburan dosa-dosa, kafarah sumpah, kemudian kafarah itu memerdekakan budak walaupun dia masih kafir. Itu dalam Islam. Jadi Islam itu kalau sudah berkuasa dilarang menjajah. Yang ada harus menebarkan kemakmuran bagi rakyatnya, keadilan bagi rakyatnya, menjaga hak asasi manusia, hak-hak dia sebagai manusia, bukan hanya sebagai muslim, sebagai manusia dia punya hak. Merdeka betul. Islam itu agama merdeka, agama merdeka. Jadi saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pernah satu saat kejadian ketika Islam menguasai kawasan Samarkandi. Samarkandi itu kalau sekarang Uzbekistan. Nah, pada saat penguasaan daerah situ, daerah besar sekarang menjadi negara,
Yang namanya panglima namanya Uqbah atau Syu'bah ya. Itu menyerang tempat itu, akhirnya ditaklukkan, akhirnya jadi negara Islam dan negara makmur. Makmur. Nah, di ujung perjalanan negara ini sudah makmur, muslimnya ya makmur, rakyatnya ya makmur, semua ya aman ya. Ada pembesar-pembesar Yahudi yang ada di dalam situ datang atau kirim surat kepada Khalifah Islam saat itu, namanya Umar bin Abdul Aziz, mengabarkan bahwa panglima Anda menguasai daerah kami, dia tidak menetepi syariat Islam. Nah, gimana katanya? Dulu kami diserang lalu dikuasai, tidak dikasih aturan sebagaimana Islam. Kalau mau menyerang harus pertama diajak Islam dulu. Kalau tidak mau Islam, diajak menjadi warga negara yang ikut serta menyerahkan pajaknya untuk kemaslahatan negara itu. Namanya kafir dhimmi. Kami tidak dibegitukan katanya. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz kirim surat kepada hakim mahkamah pengadilan Islam di negara itu. Kirim surat, ini harus diadili karena panglima yang masuk dulu dia tidak menetepi aturan. Panggil tokoh Yahudi itu, panggil panglima muslim, didatangkan saat itu. Lalu hakimnya berkata, betul ini kejadian seperti ini? Betul, kata panglimanya, kami menguasai daerah sekitarnya Uzbekistan ini, Samarkandi ini. Mereka semuanya melawan, mereka semuanya berperang, sehingga kami menaklukkan dan kami kuasai. Samarkandi ini walaupun gak ditawari masuk Islam, pastilah mereka melawan kami. Nah, itu katanya, melawan kami. Jadi udzur bagi kami, kata hakimnya, Anda telah melanggar aturan dalam Islam, maka vonisnya semua orang Islam harus keluar dari Samarkand. Ini hukum keadilan dalam Islam, harus keluar dari. Padahal di situ umat Islam sudah lama dan negara itu sudah makmur karena ada Islam di situ. Asalnya miskin, tapi karena juru hukum mengadili seperti itu, akhirnya mereka siap-siap ingin keluar dari itu. Ribuan orang dari Samarkand. Pagi diputuskan, sore mereka sudah mulai beranjak pergi semua. Mereka tinggalkan bisnisnya, tinggalkan semuanya. Itu Islam. Islam itu adil, pengadilan, meratakan keadilan. Kalau tidak terjadi keadilan, dikalahkan siapapun dia. Akhirnya mereka kerutukan, mau keluar dari Samarkandi, dari Uzbekistan ini. Apa yang terjadi? Akhirnya rakyatnya Uzbekistan yang masih belum muslim itu terutama, itu pada nangis semua. Mereka akhirnya berbondong-bondong mengejar istilahnya orang-orang Islam yang mau keluar dari negara itu sambil menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur, masuk Islam semua. Kenapa mereka masuk Islam? Mereka melihat keadilan dalam Islam. Keadilan itu adalah bagian dari kemerdekaan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, itulah makna kurang lebihnya, arti kurang lebihnya kemerdekaan dalam Islam. Yang ini ketika kita dapatkan, maka harus kita syukuri, harus kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, aman. Kita ini kadang-kadang meremehkan hal ini, menganggap hal ini bukan nikmat karena kita belum pernah mengalami dijajah. Enten sing paling sepuh sih. Ada yang mengalami penjajahan betul? Hah? Pak Kepala Sekolah? Boten nggih. Masya Allah, padahal yang paling sepuh.
Karena nggak pernah mengalami penjajahan, perasaannya kemerdekaan ini bukan nikmat. Panggah nelongso wae uripmu. Nah, panggah sambat padahal ya makan sudah cukup, tempat sudah punya. Aku kayak Indonesia, kok kayak orang merdeka ini gila. Perasaannya begitu. Kalau diingat orang belum merdeka, Masya Allah, orang-orang tua kita zaman dulu, nenek-nenek kita kurus, nggak makan. Itu sekarang ditendangi kalau Jepang, kalau dikerja paksa. Belanda berapa tahun? 350 tahun. 350. Kita merdeka ini belum 100 tahun. Dan baru berarti. Sebelumnya kita, negara kita ini jadi keset tenan, ditek tenan kan. Ditembakin dah sedot. Biasa kayak begitu disiksa. Orang-orang tua kita dulu. Ya. Ini kalau nggak diingat seperti ini, perasaan kita ini bukan nikmat loh, kemerdekaan ini. Nah, padahal kemerdekaan itu adalah nikmat besar. Kalau mau sekarang dengarkan tuh Palestina, lihat bagaimana orang dijajah, sedang sholat di masjid ditembak, dibom, nah, kepala pecah, kaki terputus, darah di mana-mana. Nah itu. Anak kecil kehilangan bapak, kehilangan ibu, lari, nangis. Nah itu orang dijajah. Nah, kita ratusan tahun ini mengalami seperti itu. Lalu Allah kasih kenikmatan kita, kemerdekaan. Perlu disyukuri nih pembuatan. Disyukuri. Bagaimana mensyukurinya? Mensyukurinya mengisi kemerdekaan ini dengan kebaikan. Dengan kebaikan, satu, kemakmuran negara ini. Itu udah pasti. Apakah Islam berbicara tentang kemakmuran negara? Iya. Islam itu harus memakmurkan negara kita. Pernah ada yang pernah baca ayatnya enggak? Standarisasi kemakmuran negara itu dua. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dua. Baldatun thayyibah, negara yang baik. Bagaimana negara yang baik? Makmur, jaya, ekonominya terjamin, rakyatnya cukup, keadilan merata di mana-mana. Itu namanya tujuan dalam Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Fid dunya atau fil akhirati mboten. Fid dunya hasanah. Tujuan dalam Islam. Jadi kita semampu kita berusaha bagaimana negara kita ini menjadi negara yang tetap aman, bersatu, makmur, maju, rakyatnya maju, ekonominya maju, SDM-nya, SDA-nya. Itu Islam loh. Jadi kalau Muhammadiyah datang untuk memajukan warganya sudah tepat. Orang mikirnya agama apa? Sholat tok enggak. Ya memang keduniaannya harus dipikirkan. Islam itu lemah karena orang-orangnya lemah, ekonominya lemah, kemampuan berpikirnya lemah, pendidikannya sangat rendah. Makanya ya dijajah, dibodohkan, dikalahkan. Coba Islam maju, pasti memimpin Islam. Islam tidak mengajarkan kita supaya jadi orang bodoh, enggak. Islam mengajarkan kita jadi orang melarat, jadi kere, boten. Islam itu mengajarkan kemajuan, kemajuan dalam segala hal, namun tidak melanggar agama. Ada batasan namanya warabbul ghafur. Allah mengampuni, artinya negaranya ini bertakwa kepada Allah, rakyatnya bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama wal ardh. Seandainya penduduk-penduduk negara itu amanu, beriman, wattaqau, bertakwa, maka kata Allah, saya jamin kemakmuran negaranya. Jadi kalau jenengan mau tanya, barangkali ada yang dari sisi lain ya, tadi sisi bersyukur, kalau sekarang sisi koreksi. Kalau kita merasakan kok belum makmur tuh perasaku,
Durung makmur itu ada dua, ada memang orang pancen ya uripe ora tau sugih atau nggak punya hati yang kaya, jadi nelongso terus itu. Tapi kalau kita baca misalkan kok belum sesuai lah kekayaan alamnya, SDA-nya dengan kenyataannya kok belum sesuai di Indonesia misalkan. Maka jawabannya dua ini, koreksinya iman dan takwa. Karena Allah menjamin walau annahum amanu wattaqau, kalau mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama wal ard, saya buka, kata Allah, kemakmuran barokah dari langit maupun dari bumi. Kekayaan alam Indonesia ini kira-kira melimpah nopo kurang? Melimpah. Kenapa kita misalkan bilang belum kemakmuran, belum rata? Ya, maka kalau tanya jawabannya amanu wat taqau, beriman dan takwanya ini belum koreksi. Beriman dan bertakwa. Bertakwa itu contoh bertakwa. Bertakwa itu contohnya adalah orang-orang yang takut kepada Allah, dia pegang amanat, bisa dipercaya karena dia takut sama Allah. Yang membuat negara ini miskin melarat kan kadang-kadang oknum dari para pemimpin pejabat hanya memperkaya diri. Nah ini nggak takwa, ini nggak bertakwa kepada Allah. Mensyukuri kemerdekaan, wajib kita berusaha memakmurkan negara ini menuju kemakmuran yang sesungguhnya. Yang kedua, wajib menjaga iman dan ketakwaan. Itu bersyukur namanya, mengisi kemerdekaan dengan cara seperti itu. Bukan yang kemerdekaan saulan sebulan penuh jogetan kok ini. Di mana-mana melekan, senang-senang. Bukan itu yang namanya mensyukuri. Walaupun saya katakan ada makan, ada minum dalam Islam, tapi itu tidak lebih, tidak israf. Yang paling hakikat mensyukuri itu tadi, berusaha bagaimana negara ini bisa makmur, bagaimana negara ini bertakwa dan beriman. Kalau dua-duanya sudah dijalankan, usahanya meningkatkan SDM-nya, SDA-nya, menggali kemampuan alam kita, kemudian kemampuan manusianya juga, sekolah tenan, perlu kuliah ke luar negeri ya kuliah tenan, pendidikan tidak mahal. Saya mengalami di Saudi Arabia, saya belajar di sana. Kadang ngelus dulu lah, iya negara pula ya sogek aslinya. Lawang syekh saya itu, guru kami datang ke Indonesia itu, baru masuk di Jakarta kita ada jalan ya ke Bogor kemana, apa yang beliau katakan, wallah Indonesia jannah. Nah, Indonesia swarga tenan Indonesia. Nah, iya. Tadi ajak ke Bandung, ke Pontianak, dan keindahan alam jannah. Bila buka itu apa namanya mobil yang atas atapnya, lihat kanan kiri. Kalau nyebar uang, lempar uang. Atusan seketan dianggap duit opor. Dia kalau di sana ada real dianggap 5 real gitu teman. Ini 50.000, 100.000, wow, orang ya banyak. Jannah, swarga ya. Begitu. Sampai di jalan itu hujan, kacanya dibuka, tangannya dikeluarkan, hujan. Masya Allah. Nikmah itu nikmat dari Allah. Memang di sana jarang hujan. Jadi keluar kanan, bahasa-bahasa kok nikmah. Saya guyoni dari belakang. Saya huna laisa bi ni'mah, hadza matar laisa bi ni'mah, walakin niqmah. Kalau nikmah itu nikmat, kalau nikmah itu siksa.
Loh, koknya kemana? Banjir saya di sini kalau terus hujan. Banjir. Jadi saudara, memang betul ya, kekayaan alam kita luar biasa. Jawabannya, kenapa tidak lebih kaya daripada Saudi? Tidak lebih makmur daripada Saudi? Dua tadi jawaban. Amanu wattaqau. Itu saja jawabannya. Amanu wattaqau. Pendidikan di Saudi gratis. Dari luar negeri itu dibiayai. Di sana saya tolib mencari ilmu kurang lebih 10 tahun, nggak pernah lapar. Alhamdulillah. Kecoba pas poso. Memang puasa ya lapar. Beras tinggal ngambil teh sakarung gitu. Itu di majelis biasa itu. Kalau mau kasih kertas itu lo ambil di sana. Makan 1 bulan turah. Nah, istri melahirkan, datang ke Baitul Mal. Lahiran di mana? Oh, di sana. Mana buktinya? Butuh berapa ribu riyal? Tanda tangan, duitnya. Gitu tak. Masya Allah, mau enak ya. Dan masa saya sekolah itu bisa beli mobil itu kaya wong kerja. Bulanan dapat. Kebetulan kalau berprestasi di sana apa lagi? Hadiah itu banyak. Terus saya yang juara. Kebetulan saya termasuk 10 besar kayak begitu nih di Masjidil Haram, walaupun wong Arab genah Arab dari luar ya. Tapi kalau prestasi di sana oke. Jadi enggak, yang saya bayangkan tuh, Masya Allah, negara kita ini sakjane harus bisa. Kekayaannya lebih dari itu. Cuman ya itu tadi jawabannya, amanu wattaqau. Ketakwaannya harus dijaga, keimanannya harus ditingkatkan. Itu adalah bagian dari mengisi yang namanya kemerdekaan. Nah, alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul perdana ini. Semoga di tempat ini semakin maju dan bisa ada rutin kajian. Alhamdulillah seger, AC-nya alami. Gusti Allah. Saya tadi lupa nggak pakai jaket, tapi harus sowoker gitu. Bismillah. Mungkin Allah paling manfaat, paling berkah, supaya sakit menjadi kelancaran untuk kita semua. Barangkali ada yang ingin bertanya? Monggo silakan. Tentang kelompok. Saya hanya mendengar tadi. Ya. Katanya dulu kalau orang lain masuk musolanya sholat itu dipel. Itu apa betul gitu? Ya. Saya masih katanya, karena belum yakin benar. Baik. Nah, Ustaz sudah mengalami. Baik. Jadi pertanyaannya ini, beliau mendengar bahwa di golongan saya dulu, ya, di golongan saya dulu, kalau ada orang dari luar jamaahnya masuk ke masjidnya, lalu dipel, betul apa tidak? Jawabannya betul. Kalau mereka nggak ngaku, ya namanya maling apa ya ngaku. Ibaratnya begitu. Nggak mungkin ngaku. Lah kenapa kok betul? Iya, karena gandengan dari keyakinan tadi, mengkafirkan tadi, bahwa orang di luar mereka najis. Pakai dalil, pakai. Mana dalilnya? Innamal musyrikuna najas. Surat At-Taubah. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Jadi semua yang di luar ini katakan musyrik. Itu keyakinan. Nah, saya masih kecil dulu, ya seperti itu dalilnya. Wah, ada orang wong jobo ngaranane, cara Jawa. Wong jobo itu mereka orang luar, bahasanya gitu, luar kita, najis. Ya, itu keyakinan. Nah, setelah saya pulang dari Mekah, saya ingin sedikit-sedikit menghilangkan ini. Dulu yang pernah saya masukkan di situ namanya ada teks daerahan. Teks daerahan itu nasihatnya Bapak Imam setiap bulan, tulis yang diturunkan, masing-masing jamaah harus mendengar. Kalau di
dalam itu ada namanya sambung tek. Mereka akan ada kajian sebulan sekali yang ramai sekali. Nah, itu nasihatnya imam dari pusat. Ada tek kan. Itu saya pulang dari Mekah awal-awal dulu pernah masukkan masalah itu, bahwa innamal musyrikuna najasun. Itu yang najis bukan fisiknya, tapi yang najis adalah hatinya karena kesyirikan. Saya ingin meluruskan pemahaman itu, mengikis sedikit-sedikit tentang itu. Kemudian saya contohkan, dulu Nabi pernah mendapatkan tamu orang musyrik Mekah, Abu Sufyan, delegasi dari Mekah. Kemudian pendeta Yahudi, pendeta Nasrani dari Bahrain, semua masuk masjid, ditemui dalam masjid. Dan tidak ada dalam riwayat itu Masjid Nabawi disucikan, disiram, gak ada. Itu saya masukkan dulu, sehingga agak pudar sedikit. Akhirnya bergeser, terutama yang tua-tua ini bergesernya begini. Iya, pancene ya, nek pancene orang najis ya, tapi mereka itu nggak ngerti najis. Dia tetap nggak dipelai. Mereka katakan nggak ngerti, walaupun mereka nggak najis biasanya, tapi mereka nggak ngerti najis. Jadi yang mereka yakin itu yang bisa mensucikan najis itu hanya mereka. Doktrinnya begitu. Jadi mereka itu datang ke masjid, paling sikile ya najis gue. Nah orang sikile ya bajunya, nyucinya baju nggak bener itu. Nanti kalau kesenggol kita ya najis, ya tetap. Itu makanya jangan punya keluarga ya dari mereka. Sampai jemuran itu harus terpisah. Ya. Kalau jangan sampai menggunakan jemurannya, pasti dicuci jemurannya. Jadi kan itu dulu ekstrim sekali. Setelah saya dan teman-teman datang, mulai agak kita pudarkan itu. Nah kalau sekarang mereka yang banyak itu, kalaupun nggak ngomong orang luar itu najis, mereka akan ngomong orang luar itu tidak ngerti najis. Udah pasti gitu. Jadi harus kita bersihkan. Kadang-kadang itu yang mentol itu, kalau ada orang luar dari mereka masuk jeding itu diikuti. Diteloi, iku mau cebok apa ora, kira-kira iku nyiprat apa ora. Mereka gitu, deloi celana iku kira-kira sarune mana. Nanti kalau masuk masjid, itulah sebelah mana nanti dipel. Cuma seperti itu. Kalau dulu, ya itu keyakinan, Ya sampai sekarang orang-orang secara umum di dalam itu seperti itu. Sambut, monggo. Tentang tadi itu ayat watakau gitu. Mungkinkah kemakmuran itu tidak terjadi di sebuah negara, tapi hanya terjadi di sebuah dusun misalnya. Jadi atau mungkin lebih kecil. Nah, baik. Jadi walau anna ahlal qura itu jamak dari qaryah. Desa-desa atau kota-kota itu menggambarkan sebuah kawasan dalam satu kekuasaan. Negara bisa bermakna negara. Tapi kalau pertanyaannya apakah di suatu tempat, suatu desa, suatu dusun, kalau memang rakyat di situ amanu wattaqau semua, apakah juga ada jaminan? Udah pasti. Jangankan satu dusun, perorangan kita ada jaminan dari Allah jika beriman dan bertakwa. Lainnya tidak makmur, dia makmur sendiri. Satu orang aja, apalagi banyak orang, jaminan itu pasti ada. Tidak harus satu negara. Kan susah kalau satu negara ada non muslim, ada juga muslimnya ya abal-abal, itu kan ada. Maka perjuangannya amanu wattaqau bagi kita masing-masing. Pertama diri kita, keluarga kita, masyarakat sekitar kita. Kita ciptakan bagaimana bisa terbentuk amanu wattaqau. Perorangannya juga ada jaminan. Ayat langsung, contohnya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Perorangannya siapa saja
Kita tadi kan poinnya bahwa kita mensyukuri kemerdekaan itu kan harus ngerti arahnya kemana. Kadang kita itu tidak ngerti bahwa kita bekerja dalam bidang pertanian, perdagangan, atau mungkin jadi pegawai, jadi pejabat. Semua lini itu bisa sesuai dengan kemampuan kita mengisi kemerdekaan dengan memajukan di lininya masing-masing. Itu kalau ikhlas niatnya, itu namanya bersyukur. Itu jadi ibadah, jadi agama kita. Terus hubungkan dengan amanu wa taqau. Apa yang kita punyai itu kita niati untuk masalah iman, meningkatkan iman, meningkatkan ketakwaan. Itu lebih lagi, ya, untuk membangun tempat-tempat, membantu tempat-tempat yang membantu orang lain seperti lansia ini, orang-orang miskin. Itu jadi kebaikan semuanya. Barakallah. Baik. Wonten malih, ibu-ibu, ada yang ditanyakan? Mau nanya gimana? Sudah makan, sudah sarapan, boleh sambil sarapan. Kalau ada, tidak ada ya, alhamdulillah sudah kenyang. Barakallah. Saya cekap nggih. Mungkin pertemuan ini Allah berikan tambahan ilmu yang manfaat, tambahan keberkahan, tambahan nikmat dari Allah. Barakallahu fikum. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.